wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Nurul Amal yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul tidak lain karena ada rasa mahabbah kita, rasa kerinduan kita, rasa cinta kita untuk bagaimana Allah mendidik kita kembali kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan akan Allah turunkan kepada kita semua. Rahmat dan kasih sayang Allah akan berikan kepada kita semua. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh Allah berkahi kepada kita semua. Dan oleh karenanya hadirin jamaah salat tarawih yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sangat lembut, penuh dengan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah merupakan memberikan satu kepercayaan kepada makhluk-makhluknya, hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang Allah taksiskan, Allah khususkan. Dari sekian 12 bulan, hanya bulan suci Ramadan yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah, yang lain tidak ada. Bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bentuk amaliyahnya adalah apa? Yaitu asyam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ibadah puasa yang hanya sekedar menahan perasaan lapar dan haus saja, tidak. Tapi bagaimana ibadah puasa itu mampu melahirkan pribadi-pribadi yang disebutkan dengan harapan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Tingkatan-tingkatan antara orang-orang yang beriman dengan ibadah puasa sebagai sebuah proses dari amaliyah yang kita lakukan, bahwa closingnya adalah agar kita mencapai mendapatkan satu nilai predikat orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat surat Al-Imran ayat 102, bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan amat sangat, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal tuqatih. Takutnya dengan sebenar-benar takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kemudian kita meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri secara totalitas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Nurul Amal yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata-kata asyam di ayat yang 185 Allah menyebut dengan kalimat bulannya. Allah menyebut dengan kalimat Al-Qur'annya. Allah menyebut dengan bahasa bulannya dan juga Al-Qur'annya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kita tahu persis bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan mukjizat yang terbesar.
Mungkin kita tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah SAW, akan tetapi mukjizatnya yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW kita masih bisa merasakan kalam-kalamnya ketika kita membacanya di hari-hari biasa. Tapi kemudian kita membaca di dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Jangan heran kalau kemudian Imam Syafi'i sebagai mazhab umat Islam di Indonesia yang terbesar, target khatam Qur'annya selama 1 bulan penuh itu 60 kali khatam Qur'an. 60. Coba dibayangkan kalau kita sampai 60 kali khatam Quran selama 1 bulan penuh, rasa-rasanya masih sangat terlalu jauh. Tapi Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran selama 1 bulan penuh. Ngapain aja di dalam kehidupannya kalau tidak lain adalah dalam rangka berta'amul dengan Al-Quran. Ibnu Abbas sebagai sahabat Rasulullah SAW ketika sering berinteraksi di kota Madinah, ketika di dalam kehidupannya, karena saya berinteraksi dengan Al-Quran, sampai Rasulullah memberikan satu julukan kepada Ibnu Abbas dengan kalimat Turjamul Quran. Orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Turjamul Quran. Saya tutup dalam kehidupannya dengan suasana yang melahirkan sebuah sikap kejenuhan ketika menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah politik, siasa, dan merasakan ada yang kekeringan secara ruhiyah di dalam dirinya. Kemudian dia berhijrah untuk kembali kepada Al-Quran, sampai kemudian dia menemukan tentang jati dirinya. Dia bisa mengetahui tentang orientasi hidupnya, sampai kemudian saya tutup menulis satu kitab yang berjudul Al-Hayatu fi Zilalil Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ternyata nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Dan Alkitab itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang al-muttaqin. Pedoman bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Dan nanti kita kemudian bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang pertama. Kedudukan atau wazifatul Quran, kedudukan Al-Quran dalam konteks kehidupan kita memiliki kedudukan yang sangat besar. Kedudukannya wazifatul Quran yang Allah sampaikan, alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Quran Allah turunkan, Alkitab Allah turunkan kepada umat Rasulullah SAW, bahwa isi kandungannya Allah sampaikan dengan bahasa kalimat walam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Quran sedikit pun Allah tidak bengkokkan untuk bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat yang kedua dan ketiga dan sampai kelima, sangat jelas bahwa ciri-ciri orang-orang yang menjadikan pedoman Allah sebagai pedoman dalam kehidupannya, orang-orang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, mereka yakin, percaya tentang kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa rentetan dari ayat 183 sampai ayat 188, ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu ada korelasinya dengan ibadah secara makdoh, ibadah secara hablum minnas, dan juga ibadah yang dimana memiliki keterkaitan yang sangat kuat sekali. Ada di mana itu semua terangkum? Di dalam ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Makanya jangan heran kalau kemudian di mana Rasulullah SAW menjadikan bulan suci Ramadan itu pada saat ketika di mana berjalannya sesuai dengan pergantiannya hari, menjelang 10 berakhirnya bulan Ramadan, Rasulullah SAW menjadikan di saat 10 hari menjelang berakhir bulan Ramadan, Rasulullah meningkatkan
kualitas ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan bagaimana mulianya, indahnya bulan Ramadan, dan mereka dan para sahabat tidak mau menyia-nyiakan Ramadan meninggalkan mereka. Dan pada saat itulah Rasulullah SAW menangis dalam daripada yang tidak pernah menangis, hanya tangisan di saat berakhirnya bulan suci Ramadan. Rasulullah menangis untuk bagaimana beliau meminta agar diterima ibadah-ibadahnya, dan kemudian ditinggalkan, kemudian bisa berjumpa kembali, dan khawatir kalau ibadahnya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai motivasi kita bahwa Ramadan datang bukan cuma sekedar datang, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan, apakah kita orang-orang yang termasuk yang disapa oleh Ramadan atau tidak. Indikatornya sangat jelas. Kalau seseorang yang kemudian di mana datangnya bulan Ramadan, mereka kemudian merasakan ada kegembiraan yang begitu sangat merindukannya, tidak menjadi beban, maka orang-orang yang dikatakan tersebut adalah orang-orang yang disapa oleh Ramadan. Dan di saat dalam menghidupkan bulan Ramadan, mereka memiliki perencanaan yang matang, target-target yang matang, perencanaan yang pas, yang luar biasa, yang pada akhirnya mereka menjadi insan-insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.